Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakalan ngebahas begonia yang paling teman-teman mau untuk direview, yaitu begonia absolute. Ini dia begonia absolute teman-teman. Ini adalah versi indukannya dan ini adalah versi remajanya teman-teman. Kurang lebih ini bersekitar umur ini kurang lebih udah ada 7 bulan, sedangkan ini masih dalam waktu 4 bulan teman-teman. Di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana untuk teknik budidayanya dan bagaimana cara untuk memperbanyak begonia absolute ini teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama adalah kita bakal ngebahas ciri-ciri begonia absolute ini teman-teman. Yang menjadi salah satu kriterianya adalah seperti ini teman-teman. Bisa lihat bentuk daunnya bagaimana, ada warna merah halusnya, terus terdapat warna-warna putih juga yang terdapat pada bagian pinggir daunnya. Begitu juga kalau teman-teman perhatikan, permukaan daunnya ini seperti mengkilat teman-teman, dan yang mengkilat itu adalah bagian yang berwarna hitamnya. Bagian pinggir daunnya kita lihat bergelombang tanpa ada bulu. Itu adalah sekilas bentuk daun begonia absolute ini. Ini adalah termasuk jenis begonia yang berdaun kecil teman-teman. Dan selanjutnya adalah untuk begonia absolute sendiri sangat cocok dibudidayakan di dataran tinggi teman-teman. Contohnya seperti di Brastagi ini yang mungkin ketinggian wilayahnya kurang lebih 1000 sampai dengan 1200 mdpl. Karena untuk warna merahnya sendiri bakalan lebih dapat di ketinggian yang saya sebutkan tadi. Tetapi untuk di daerah dataran rendah tidak menutup kemungkinan bahwa begonia absolute ini termasuk yang menjadi primadona juga, yang bakalan memiliki ciri khasnya tersendiri teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah kita bakalan ngebahas bagaimana untuk cara perbanyakannya teman-teman. Oke, untuk teman-teman pahami sendiri, yang paling bagus ataupun umur yang paling cocok untuk memperbanyaknya adalah pada saat bentuk daunnya dan ukurannya seperti ini teman-teman. Nih. Kenapa? Dikarenakan pertama jumlah daunnya sudah banyak teman-teman. Jumlah bonggolnya juga sudah terlalu banyak teman-teman. Coba teman-teman lihat, ini dia bonggolnya ada berapa nih? Udah sampai ada bonggolnya yang udah keluar muda nih. Ini dia. Kalau teman-teman dapatnya ukuran yang seperti ini, saran saya adalah teman-teman hanya ngelakuin stek daun teman-teman pada daun-daun tua seperti ini. Yang bakalan kita bahas ini adalah bagaimana tips dan triknya untuk saya memberi dua cara bagaimana memperbanyak begonia absolute ini secara stek bonggol dan stek daun. Oke teman-teman, kita mulai dari cara stek bonggol. Ini adalah begonia yang bakalan kita pangkas. Kita sisihkan dulu yang ukuran kecil. Teman-teman bisa lihat ini adalah media tanam yang saya gunakan 100% humus. Karena memang di daerah saya untuk mendapatkan humus dan media paling cocok untuk memperbanyaknya adalah humus. Teman-teman perlu siapkan gunting. Batang yang mana atau bonggol yang mana yang paling cocok untuk diperbanyak adalah bonggol yang seperti ini teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat bonggolnya sudah tua dan tingginya juga sudah banyak. Ini adalah ciri-ciri bonggol yang udah bisa dipangkas. Dan bagian yang dipangkas itu, kalau saya pribadi biasanya menggunakan bagian sampai dengan pangkal bonggolnya teman-teman. Jadinya di bagian ini, yang paling dasar di yang menjunjung tanah. Oke, ini kita potong satu. Ini dia satu, kita potong lagi, kita cari lagi yang lain yang sudah memang dia terlalu tinggi teman-teman. Nah, kalau seperti ini dia kan terlalu rapat teman-teman. Ini tidak perlu dipangkas bonggolnya maksud saya, tapi teman-teman boleh pangkas bagian daunnya aja nih. Contohnya seperti ini, daun-daun yang dia pertumbuhannya jelek dipangkas saja. Oke, seperti ini. Terus kita cari lagi bonggol yang lain. Oh, contoh seperti ini teman-teman. Nih, ini bonggol yang bisa dipangkas teman-teman. Teman-teman gak usah ragu karena nantinya bonggol yang baru bakalan keluar. Teman pangkas aja sampai dengan bagian paling bawah. Ini dia nih. Kita cari lagi.
Nah, bonggol yang seperti ini juga jangan diperbanyak ya teman-teman ya. Yang dia masih kelihatan segar, akarnya juga masih banyak, saran saya tidak perlu dipangkas teman-teman. Oke, itu adalah dua contoh bonggol yang kita bakalan coba. Kita geserkan dulu. Selanjutnya adalah untuk stek bonggol dulu ya teman-teman ya. Ini adalah bonggolnya tadi. Teman-teman coba lihat nih. Ini dia terbagi dari dua bonggolnya. Jadinya saya biasanya gunain bonggolnya dipotong dari sini. Ini dia seperti itu teman-teman. Lalu bagian daunnya, ini sebagian daun-daun yang udah tua ini saya pangkas aja teman-teman. Saya tinggal sisain yang daun mudanya aja. Dan yang daun muda ini saya pangkas setengah-setengah teman. Tujuannya adalah untuk mengurangi respirasi pada daun. Yang tua-tua dia dipotong aja. Oke. Dah. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita potong dulu semua teman-teman ya. Teman bisa lihat bonggolnya semua saya cacah, tapi dalam bentuk cacahnya tidak terlalu kecil. Oke, ini dia. Pangkas dulu ya. Kalau ukuran seperti ini teman-teman, ini biasanya bakalan tumbuh, tapi pertumbuhannya agak lama dikarenakan posisi bonggolnya masih muda teman-teman. Bisa lihat bentukannya dari warnanya aja sudah kelihatan masih terlalu muda. Kita nggak bakalan coba. Dan ini adalah bonggol yang tua. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya ya, dari segi ukuran dan warna kelihatan. Ini dia. Oke teman-teman, kurang jelas, kalian bisa lihat nih. Oke, dan yang muda dan yang tua. Kita pakai yang tua ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya untuk stek bonggol ini, saya biasanya gunain larutan perangsang akar ataupun secara alami teman-teman. Untuk kelebihan kekurangannya memang ada. Seperti contohnya kalau secara alami biasanya waktu tumbuh akarnya lebih lama, tetapi kalau menggunakan hormon memang rata-rata untuk biayanya lebih mahal teman-teman. Saya biasanya gunain campuran antara hormon sitokinin dan fosfiga teman-teman. Ini dia kedua hormon. Jumlah penggunaan hormon sitokinin lebih banyak dibandingkan dengan hormon yang satunya. Untuk dosisnya teman-teman boleh ikuti anjurannya aja. Dan di sini juga maksud saya kedua hormon ini saya campurkan di dalam satu media ini. Yang di dalam ini juga saya gabungkan beberapa perangsang akar. Untuk teman-teman yang susah mencari perangsang akar ya, teman-teman juga boleh gunain seperti proton F, ya seperti serbu ataupun dalam bentuk cairan. Itu juga salah satu menjadi perangsang akar teman-teman. Untuk tahap selanjutnya adalah untuk bonggol yang sudah teman-teman bersihkan, teman-teman tinggal celupkan sampai dengan terendam semua bonggolnya. Kemudian didiamkan aja teman-teman, didiamkan sampai cairannya ini tadi kering teman-teman. Cukup celupkan aja. Untuk hormon racikan saya sendiri ini biasanya untuk ukuran ini bisa sampai dengan 500 stek teman-teman. Teman-teman bisa gunain untuk stek bonggol ataupun untuk stek daun. Oke. Jikalau akarnya ataupun bonggol ini sudah kering, teman-teman tinggal tanam aja teman-teman. Tapi sebelum ditanam, teman-teman harus sudah pastiin bahwa media tanamnya sudah basah teman-teman. Jangan teman-teman lakuin pada saat penanaman. Di situ teman-teman ngelakuin yang namanya penyiraman. Biasanya teman-teman sebelum melakukan pembuatan media tanam, teman-teman siram dulu semua sampai dengan basah, lalu pada kemudian hari teman-teman bisa gunain untuk medianya steknya. Oke teman, ini adalah contohnya. Untuk penanamannya sendiri, teman-teman tinggal masukin kurang lebih sampai dengan bonggolnya ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Lalu teman-teman tutup, biarkan dia tumbuhnya tegak. Ini
ini adalah contoh untuk memperbanyaknya secara stek bonggol teman-teman. Oke teman-teman, untuk tumbuhnya akar pada saat awal biasanya pada umur 2 minggu bonggol ini sudah mengeluarkan akar halus teman-teman. Tapi tidak saya sarankan untuk teman-teman langsung pindahkan ke media yang baru. Biarkan sampai dengan umur kurang lebih 5 sampai dengan 6 minggu. Karena biasanya pada umur segitu akar ini sudah padat teman-teman, sudah banyak. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dari stek bonggol ini, teman-teman bisa langsung dapatkan indukan teman-teman. Contohnya seperti ini, stek bonggol ini. Biasanya pada saat teman-teman langsung pindahkan ke media yang baru, ini bakalan ngeluarin anakan kurang lebih 3 sampai dengan anakan bonggol yang baru teman-teman. Dibandingkan teman-teman ngelakuin stek daun yang dimana hanya muncul 1 bonggol anakan. Kalau stek bonggol ini tadi kurang lebih bisa menghasilkan 3 sampai dengan 4 bonggol teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah sedikit tentang stek batang. Dan yang tidak lupa juga, teman-teman jangan lakukan penyiraman secara rutin teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau posisinya teman-teman ngelihat tanahnya masih hitam, masih basah, teman-teman waktu teman-teman pegang masih terasa dingin, teman-teman gak usah lakukan penyiraman, karena kalau penyiraman secara rutin teman-teman lakuin bakal bisa menyebabkan busuk bonggol pada tanaman begonia teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah sekilas tentang stek batang. Kita lanjutkan ke stek daunnya teman-teman. Untuk stek daunnya, pertama-tama teman-teman seperti biasa pilih stek daun yang daunnya sudah tua teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini tadi adalah bekas daun yang saya pangkas ataupun bekas dari bonggol yang dipotong tadi. Ini adalah daunnya. Teman-teman bisa perhatiin untuk kriteria daunnya. Kalau red absolute ini biasanya saya gunain daun yang paling bersih teman-teman dan yang paling tua. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau daun yang seperti ini, teman-teman lihat seperti ini. Bagian belakang, bagian daunnya ini sudah terlihat seperti terkena penyakit busuk daun. Saya biasanya nggak mau gunain ini karena biasanya lama kelamaan daun ini bakalan mengering teman-teman. Bisa lihat ini ciri-ciri daun yang tidak akan saya gunakan atau tidak saya rekomendasikan untuk berbanyak. Yang saya gunain adalah seperti ini. Ini kita contohkan ada 4 helai daun yang bakal kita perbanyak. Yang menjadi pembeda sedikit untuk stek daunnya begonia absolute ini adalah pada saat pemotongan teman-teman. Biasanya saya kan memotong sampai dengan pangkal daunnya ini. Untuk begonia absolute sendiri saya sisain sedikit teman-teman. Nih, kurang lebih saya sisain sedikit seperti ini, setengah senti. Teman-teman bisa lihat, ya, saya sisain sedikit. Karena biasanya menurut pengalaman saya pribadi, akarnya itu bakalan lebih kuat keluar dari bagian potongan daun yang saya potong tadi nih teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman potong aja dia, sisain sedikit bagian pangkal daunnya. Oke, kita coba ini. Lalu bagian ujung daunnya dipotong teman-teman ya. Potong. Lalu selanjutnya saya biasanya juga gunain hormon, tetapi teman-teman bebas, berhubung karena hormon saya sekarang udah tersedia, jadi saya gunain hormon, tapi cara alami juga nggak masalah teman-teman. Yang bedanya adalah biasanya pertumbuhan dengan menggunakan hormon lebih cepat dan lebih banyak akarnya. Caranya sama aja, dicelup aja teman-teman, celup aja bagian bawahnya, bagian yang bakalan tumbuh akar. Ini teman-teman celup. Selanjutnya adalah untuk teknik penanamannya, teman-teman harus tegak posisi tanamnya teman-teman ya. Ininya teman-teman lebarkan. Selanjutnya buat seperti ini, buat lubangnya dibuat posisinya tegak teman-teman. Nah, posisi daunnya tegak teman-teman. Karena biasanya kalau saya buat tidur lebih rentan untuk begonia absolute ini dia terkena busuk.
busuk daun, dia bukan kering tapi dia busuk gitu. Karena untuk absolut sendiri nih pada saat persemaian dia tidak tahan terlalu banyak air. Oke, ini dia. Untuk media tanamnya sama teman-teman ya. Saya buat dia posisinya tertidur seperti ini teman-teman. Kurang lebih kedalamannya 1 cm teman-teman. Jangan terlalu dalam juga, karena kalau teman-teman membuat yang terlalu dalam bakalan akar itu ataupun bakalan calon bonggol itu susah untuk keluar karena kedalamannya tidak sesuai teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk memperbanyaknya. Teman-teman bisa gunain stek bonggol dan stek daun. Setelah teman-teman tahu untuk cara memperbanyaknya, selanjutnya adalah teman-teman akan saya beritahu bagaimana caranya untuk merawat begonia absolut ini teman-teman. Teman-teman, yang pertama teman-teman harus rajin memangkasnya. Untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan daun begonia absolut ini yang lebih besar teman-teman. Karena kalau daunnya juga terlalu kecil dan rimbun, bakalan kelihatan, untuk saya pribadi tapinya ya, kelihatan tidak bagus. Untuk absolut sendiri, dia tipe daunnya lebih rentan untuk diketik teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu sediain gunting, teman-teman bisa tinggal kopek-kopek aja seperti ini contohnya. Dia lebih ringan teman-teman, dia lebih gampang untuk dikopek-kopek karena tipe daunnya itu dia lemas gitu teman-teman. Tinggal mana daunnya yang sudah jelek teman-teman tinggal kopek, tinggal buang maksud saya. Lalu selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting. Setelah teman-teman melakukan pemangkasan ataupun teman-teman memotong bonggolnya tadi, teman-teman jangan lupa gunain fungisida ya teman-teman ya. Untuk saya pribadi biasanya saya gunain fungisida chicken saya sendiri, ataupun teman-teman mau coba teman-teman boleh gunain Antracol dan sejenis fungisida yang lain untuk mencegah busuk bonggol ataupun busuk daun. Untuk saya pribadi saya gunain punya saya sendiri. Biasanya dosis 1 botol ini untuk 1 sprayer teman-teman. Tapi ini biasanya saya gunain memang khusus untuk pada saat selesai pemangkasan, karena menurut saya ini lebih efektif digunakannya dibandingkan digunakan secara rutin. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal di spray aja bagian yang dipotong tadi. Saya seperti ini, teman-teman tinggal biasa buat seperti ini aja. Dari tujuan penggunaan fungisida ini adalah untuk mencegah busuk bonggol teman-teman. Saya biasanya semprotin di sekelilingnya. Biasanya saya lebih manjur ataupun lebih oke saya rasa disemprotkan di bonggol, karena memang sasaran penyakitnya yang kita khawatirkan adalah pada saat pemotongan itu ataupun pemotongan bonggol tadi, mungkin pisau kita ataupun gunting kita terinfeksi oleh bakteri yang bisa menyebabkan busuk pada bonggolnya. Oke teman-teman, itu untuk cara penanganannya setelah dipangkas. Untuk selanjutnya adalah untuk pemupukannya teman-teman ya. Saya biasanya juga gunain produk saya sendiri, racikan saya sendiri. Kalau teman-teman mau coba, teman-teman boleh juga beli pupuk organik cair ya teman-teman ya. Bukan pupuk kimia cair, tapi organik cair. Saya biasa gunain itu. Tapi ini adalah produk saya berdasarkan fermentasi saya sendiri, fermentasi kotoran hewan dan yang lainnya. Untuk penggunaannya sendiri, saya biasanya gunain penyiraman pada areal sekitar bonggol teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi, kalau saya menggunakan pupuk kimia, saya selalu gunain pada areal seperti pinggir potnya teman-teman. Nih, di bagian pinggir pot. Kalau saya ngelakuin pemupukan pupuk kimia pada bagian ini dekat bonggol, otomatis saya biasanya bakalan ngalamin yang namanya overdosis pupuk, ataupun lama-kelamaan tanaman ini bakalan mati karena ketidaksesuaian pupuk. Jadinya ada perbedaan antara peletakan posisi pemupukan teman-teman. Saran saya adalah teman-teman lakuin pada bagian pinggir pot. Oke, kalau untuk pupuk organik sendiri saya biasanya gunain langsung siram aja teman-teman di bagian
pinggir tanaman. Dan yang tidak kalah penting adalah di dalam meracikan saya sendiri, saya juga gunain hormon teman-teman. Ini dia. Tapi ini khusus untuk indukan teman-teman ya. Saya biasanya gunain giberelin dan sitokinin. Yang tujuannya agar perakaran dan tunasnya banyak teman-teman. Oke, ini adalah perawatannya setelah dipangkas. Udah saya ajarin tadi bagaimana untuk cara pemupukannya, cara pemangkasannya, cara memperbanyaknya, dan bagaimana cara penanganannya setelah dipangkas. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman belum punya begonia red absolute, teman-teman boleh hubungin kita. Ada kontaknya, Instagram dan nomor WA saya. Teman-teman boleh langsung order ke kita. Teman-teman mau anakan dan indukan, kita bakalan kirimkan. Untuk harga sendiri memang bervariasi teman-teman ya, tergantung bagaimana ketersediaan pasar. Oke teman-teman, itu adalah sedikit video bagaimana cara teman-teman untuk memperbanyak begonia absolut dan bagaimana cara untuk membudidayakannya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya punya saran juga, pengen review begonia apa ataupun bagaimana cara perawatannya, teman-teman silahkan hubungin kita. Kita sebisa mungkin bakalan kita buat videonya agar teman-teman bisa belajar bagaimana budidayanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.